Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Jadi Pengusaha bersama saya Nyoman Heru. Di sesi ini saya akan membahas yang disebut dengan apa yang kita siapkan di bisnis kita untuk menjadi sebuah produk. Dalam bahasa Inggris disebut dengan produk. Nah, kita juga harus pikirkan produk ini seperti apa dan bagaimana. Dalam industri, dalam usaha, pembangunan menjadi seorang pengusaha, dalam bangun bisnis, ada dua pilihan. Pertama, kita memproduksi produk barang, dan salah satunya lagi kita menghasilkan produk yang disebut dengan jasa. Apa itu produk dan jasa? Oke, kita coba kupas sedikit. Yang pertama, kalau kita ingin membangun usahanya menghasilkan produk, sebagai contoh, kita ingin menjual produk kerajinan. Indonesia sangat dikenal dengan kerajinannya yang kreatif, unik, banyak sisi kreativitasnya. Karena dia bahannya kebanyakan dari kayu, maka dia harus, selaku pengusaha, dia harus menyiapkan raw materialnya. Raw materialnya apa? Kayu. Nah, kayu ini bagaimana supaya nanti bisa menjadi sebuah kerajinan? Kayu ini harus memiliki kadar air yang kecil. Caranya bagaimana? Melalui bisa di oven atau dipanas-panaskan di bawah sinar matahari agar kadar airnya semakin kering atau semakin kecil. Nah, agar ketika nanti diproduksi, ketika dalam pengiriman dia tidak pecah dan sebagainya. Nah, kemudian dari raw material kayu ini diolah, kulitnya dikupas, kemudian dipotong sesuai ukurannya, kemudian ada yang dipahat, ada yang diukir, ada yang menggunakan cetakan dan sebagainya, melalui proses yang cukup panjang, dan kemudian dia menjadi kerajinan. Contoh, patung. Kalau di Bali itu ada patung, misalnya patung Krishna, patung Garuda Wisnu Kencana dan sebagainya. Ada patung dolphin, lumba-lumba seperti itu. Itu yang disebut kita menjual produk. Namun, yang sisi lain, kalau seorang pengusaha dia membuka usaha di bentuk jasa, contoh, dia sebagai seorang pendidikannya latar belakang sarjana hukum, dia membuka penasihat hukum. Bagaimana sebuah perusahaan ketika akan melakukan kontrak, dia menyusun perjanjian kerjasama, dia mempergunakan penasihat hukum. Tujuannya untuk apa? Agar perjanjian hukum, perjanjian kerjasamanya antara perusahaan dengan perusahaan atau perusahaan dengan orang, perusahaan dan sebagainya, itu kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, kedua belah pihak saling diuntungkan dan sudah sesuai dengan aturan negara. Nah, itu yang disebut dengan jasa. Jasa juga ada bisa dengan konsultasi, bisa konsultasi keuangan, manajemen, sumber daya manusia, dan sebagainya. Nah, ini sangat luas antara yang menghasilkan produk dan menghasilkan jasa. Oke, kemudian ketika kita akan menentukan produknya apa sih yang akan kita produksi di bisnis ini, kembali lagi, kita mau tidak mau melihat lagi apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, dan sebagainya yang pernah saya kupas di sesi sebelumnya. Makanya untuk bisa dapat update ini, teman-teman juga harus ikuti nih. Kalau yang belum like, silahkan like. Bagi yang belum mengklik tombol lonceng, silahkan diklik ya, biar bisa dapat update dari channel ini. Nah, saya lanjutkan lagi materi ini. Ketika kita akan menentukan produk apa dari usaha kita, tadi sampaikan bahwa di awal bahwa kita harus tahu apa sih yang memang kita punya, apa sih kemampuan kita, apa sih yang bisa kita deliver, kita kirim, kita jual, kita tawarkan. Oke, contoh seperti waktu saya awal lulus SMA, kemudian saya juga sudah ikut pelatihan di lembaga pendidikan teknisi komputer, kemudian saya punya skill teknisi, maka saya menjual jasa bagaimana memperbaiki komputer. Nah, itu karena saya melihat background pendidikan saya punya skill di bidang teknisi komputer. Kemudian ketika saya meningkat, sekolahnya meningkat lagi sampai saya selesai S1, saya memutuskan, saya bisa nih menjadi konsultan. Konsultan apa? Bisa konsultan hardware, kemudian konsultan software, ataupun konsultan brandware, manusianya. Nah, inilah pilihan-pilihan. Nah, termasuk teman-teman yang akan memulai atau mengembangkan usahanya, pastikan pilihan untuk memilih produk itu harus dengan tepat. Caranya bagaimana? Kita bikin list, kita duduk bareng dengan tim, kemudian kita mengevaluasi ke depan seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kemudian juga kita perlu berpikir,
kira-kira produk yang akan kita buat, yang kita akan deliver, kita tawarkan ke banyak pihak, ini dibutuhkan atau tidak? Ketika dibutuhkan, seberapa besar pasarnya? Kemudian dari sisi price, bagaimana penempatannya? Apakah dia ada di pasar yang menengah, pasar yang bawah, menengah atau atas? Ini perlu dipelajari, perlu dicermati agar kita tidak salah dalam memilih target pasar dan pembiayaannya. Selanjutnya, kita juga harus lebih spesifik. Tulis dengan baik, dengan lengkap, dengan detail, berikut data dan angka, agar dalam pengambilan keputusannya kita sebagai pimpinan atau pelaku usaha tepat, dan usulan ke depannya, rencana-rencana ke depan dalam membangun produknya ini akan mendapatkan keuntungan dan dapat direspon, diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, kalau kita sudah bisa menerangkan, memilih secara spesifik dalam bentuk kata-kata dan angka, maka selanjutnya adalah kita perlu lebih memikirkan bagaimana cara mewujudkannya. Kita udah tahu nih semuanya itu yang tadi di depan. Nah, sekarang kita perlu wujudkan. Oke, kalau kita ingin memproduk barang, berarti kita harus menyiapkan raw materialnya, barang mentahnya. Barang mentahnya ini kita harus pikirkan. Contoh, kalau saya ingin membuat saus tomat, berarti saya harus punya kebun tomat yang luas. Kalau tidak punya kebun atau punya lahan kebun, berarti kita harus cari mitra kerja kita, petani-petani di mana saja yang punya lahan dan kualitas buah-buah tomat yang bagus dan segar, sehingga ketika akan kita memproduksi, pasokannya terus ada. Jangan hanya di satu lokasi saja, kita harus mencari, khususnya yang dekat dengan lokasi tempat kita memproduksi. Itu contoh. Kemudian setelah kita bisa menentukan raw materialnya, kita juga harus pikirkan bagaimana cara pengirimannya, bagaimana packagingnya dari tempat panen menuju gudang kita untuk nanti kita sortir, kita pilah supaya kelas-kelasnya barang-barang itu kualitasnya bagus. Itu perlu dipikirkan transportasinya. Setelah ada transportasinya dapat, kita pikirkan juga bagaimana packagingnya agar tomat-tomat itu tidak rusak di perjalanan. Setelah sampai dengan pengiriman yang sangat baik, packaging yang baik, kita juga perlu pikirkan bagaimana cara menurunkannya, menempatnya di gudang kita, bagaimana nanti ketika akan dipilih, sampai kemudian ada proses pencucian agar tomat ini kan mungkin ketika di kebun mereka menggunakan pestisida, pestisidanya harus kita hilangkan. Setelah dihilangkan, dibersihkan dengan baik, masuk pada proses selanjutnya dan selanjutnya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Dengan spesifik itu data mulai dari raw material, panen, kemudian dikemas, dikirim melalui jasa transportasi, tiba di gudang, disusun penempatnya, masuk ke dalam proses pemilahan, dicuci dan sebagainya, sampai nanti dia dicampur dengan bahan-bahan untuk menghasilkan saus tomat yang unggul, saus tomat yang enak dan tahan lama. Karena kenapa? Agar dalam nanti ketika dalam bentuk botol ataupun sachet, dia bisa didistribusi untuk wilayah yang luas, sehingga ketika diterima di konsumen masih dalam kondisi yang baik. Nah, selanjutnya cara menghasilkannya bagaimana? Ini yang perlu kita kaji. Kita harus pahami karakteristik dari produk-produk yang kita bangun. Yang pasti yang pertama adalah raw material, proses produksi, input, proses output. Ini yang perlu kita pahami. Duduk dengan baik, belajar dengan baik, dan bertanya dengan banyak pihak. Kita perlu datang ke beberapa pabrik, kita mencari tahu, bertanya dengan para konsultan, bicara kepada konsultan kesehatan bagaimana masalah kebersihan, halal dan sebagainya, agar produk-produk kita ini memiliki persyaratan-persyaratan yang lengkap, utuh, sehingga ketika nanti dideliver ke masyarakat, kepada calon konsumen kita, produk-produk kita memiliki kualitas yang baik. Nah, di sisi produksi ini atau produk ini, memang kita harus punya produk unggulan. Produk unggulan kita ini yang nantinya menjadi prioritas untuk selalu diproduksi. Karena kenapa? Ketika kita sudah berhasil menelurkan, menghasilkan sebuah produk yang bagus, tetapi kontinuitasnya, keberlanjutannya, keberlangsungannya itu tidak baik. Misalnya sekarang, orang beli saus tomat kita merek apa? Merek Z misalnya. Kemudian dia rasakan, enak ya, buat cocolan tahu, buat cocolan tempe misalnya, atau teman
makan sup dan sebagainya. Nah kemudian dia mencari lagi karena di rumahnya sudah habis, dia cari ke tempat dia membeli. Ternyata nggak ada, stoknya terbatas, atau stoknya nggak ada, cuma tinggal satu, atau mungkin malah kosong. Nah, kadang-kadang orang akhirnya kecewa, ya nggak ada lagi nih stoknya. Lalu akhirnya dia pilih, beralih ke produk yang lain. Nah, ketika dia pakai produk yang lain, ternyata juga cocok, akhirnya besok-besok dia coba cari produk kita. Tapi masih tetap nggak ada produk yang lain. Akhirnya dia berpindah ke lain hati. Nah, oleh karena itu, dalam membangun sebuah produk, kita harus benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam menyusun rancangan dari sejak awal, tengah, sampai akhir. Karena kenapa? Kalau kita selalu menyiapkan produk yang selalu ada di pasaran, maka keberlanjutan bisnis kita akan terus berlanjut dan berlanjut. Karena kenapa? Ketika rasa sayang nih ya gitu ya. Kalau udah suka, ada sayang, biasanya itu timbul dari hati. Ketika ada hati sudah suka, nggak bisa tuh digoyang, digeser dengan yang lain. Oleh karena itu, pesan saya untuk bisa terus bagaimana kita sukses dalam membangun usaha ini, ikuti channel Jadi Pengusaha, dan jangan lupa like, share, klik ya tombol lonceng di bawah ini agar kamu terus dapat informasi terbaik, informasi terbaru terkait bagaimana kita menjadi pengusaha yang sukses, profesional, dan handal. Jadi pengusaha.